من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita baca lebih dahulu Al-Fatihah untuk Syekh Sholeh Darat, mu'alif dari kitab Faidur Rahman ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, saya ingin mengingatkan lagi bahwa di pengajian ini akan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi untuk kali ini belum ada yang masuk. Masih ada 2 malam lagi, nanti hari Rabu besok sore insya Allah kita akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silahkan pesan dari Facebook itu, masukkan pertanyaan dalam pesan, atau boleh juga dengan WA atau email kepada saya, yang tahu email dan WA saya. Kemarin sudah kita bicarakan pembahasan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ada pertanyaan mengenai itu ya. Soal krono opo musolli suwiji kok ngucap iyyaka na'budu ing hale nune mutakallim iku anuduhaken makna jamak. Ini pertanyaan yang dibuat oleh penulis sendiri, kenapa orang yang sholat sendirian itu kok mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, padahal yang mengucapkan itu hanya seorang saja, nun mutakallim, padahal nun mutakallim itu menunjukkan makna jamak. Bagaimana bisa satu orang tapi mengucapkannya na'budu? Maka jawab para ulama fuqaha, iku ayat iyyaka na'budu anuduhaken setuhune wong mukmin iku ora sayogya lamun salat dhewe, balik arep salat jamaah imam lan makmum. Nah, ulama fuqaha, para ahli fikih itu memberikan jawaban bahwa kata iyyaka na'budu itu merupakan petunjuk bahwa sebaiknya orang itu tidak sholat sendirian, melainkan sholatnya itu berjamaah imam dan makmum, karena disebut na'budu itu. Maka patute pangucap iyyaka na'budu tegese kula sedaya sami nyembah ing Tuhan. Maka yang tepat ya jamaah itu, karena di situ lalu kata iyyaka na'budu, kami hanya kepadamu kami menyembah, itu menjadi pas. Lan malih setuhune manusa iku ora sepi saking malaikat kiraman katibin hafadhah. Juga alasan yang lain adalah bahwa manusia itu ada malaikat-malaikat yang disebut dengan kiraman katibin, malaikat yang menulis perbuatan manusia, yang juga disebut malaikat hafadhah, yang menjaga manusia. Saben suwiji manusia 8 malaikat utawa 6 malaikat utawa sewidak ala ikhtilafil ulama.
Nah, jumlah dari kiroman katibin atau hafadzoh itu untuk tiap-tiap orang ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 6, ada bahkan yang mengatakan sampai 60 menurut para ulama yang berbeda-beda. Mongko sah lamun ucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dengan disertai malaikat yang menjaga itu, maka sahlah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Ini tadi jawaban para ahli fikih. Lan jawab ulama ahlul batin, mulane ngucap musolli iyyaka na'budu krana ingkang aran insan iku kumpule 4 perkara: nafs, qalb, roh, sir. Ulama ahli batin menjawab, jadi seorang musolli mengatakan kami hanya kepadamu kami menyembah, itu karena yang disebut manusia itu merupakan kumpulan dari 4 anasir, yaitu nafs atau nafsu, qalb atau hati, roh yaitu roh, dan sir mungkin ya sir itu hati yang paling dalam. Mongko utawi nafsu iku moko bangsa donya, moko anyembah nafsu ing hawane kang bangsa donya. Qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi kalau nafsu itu adalah merupakan wujud duniawi, maka yang disembah oleh nafsu itu adalah hawa nafsu dan bangsa dunia yang bersifat dunia. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang yang mengambil sebagai Tuhannya itu hawanya sendiri, keinginannya. Ini yang pertama. Yang kedua, moko utawi anapun ati yang dikatakan qalb, moko bangsa akhirat, mongko anyembah kolbu ing suwargane. Sedangkan hati itu merupakan wujud akhirat. Maka ketika sholat itu hati itu menyembah surganya. Allah berfirman, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan mencegah nafsunya dari hawa, keinginan, karena sesungguhnya surga itulah tempatnya. Jadi yang disembah oleh hati itu adalah jannah. Mongko utawi anapun roh, mongko iku roh bangsa kurbah, anyembah ing kurbah lan ainayah. Mongko yang disebut dengan roh, ya, yang unsur yang ketiga itu roh, itu wujud kurbah, ya, kedekatan dengan Allah, dekat dengan Allah. Maka yang disembah adalah kedekatan dengan Allah dan perhatiannya. Allah berfirman, qala ta'ala fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nanti orang-orang roh itu ada fi maq'adi sidqin, pada tempat duduk yang yang sebenarnya di hadapan raja yang sangat berkuasa. Ya. Itu. Lalu yang keempat, maka utawi anapun sir, maka iku bangsa hudur, nyembah kelawan hak tabaraka wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala al-ikhlasu sirrun baini wa baina abdi la yasma'u fihi malikun muqarrabun atau malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya. Adapun sir, maka itu masuk ke dalam kategori hudur, kehadiran. Ya, kehadiran. Maka nyembah kelawan. Jadi dengan sir itu menyembah dengan sebenar-benarnya Allah yang maha bertambah terus berkahnya dan maha tinggi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, ikhlas itu adalah rahasia antara aku dan hambaku. Di dalam keikhlasan itu tidak ada yang mendengar,
apa yang kita bisikkan, yaitu apakah itu malaikat yang dekat, malaikat yang dekat dengan Allah, ataupun nabi yang diutus. Itu tidak mendengar apa yang dibisikkan oleh hati, oleh itu sir ya. Kalau hati tadi yang menyembah surga, ini sir, hati yang paling dalam. Itu apa yang dikatakan tidak didengar oleh malaikat maupun nabi, karena hanya Allah yang mendengarnya. Ya, ini jawaban dari ahlil batin ya. Maka tatkalane Allah patane paring subhanahu wa ta'ala ing kawulane den paringi nikmatu shalah, maka dadi padang mencorong bumine nafsu, lan mencorong langite ati, lan aras roh, lan mencorong malih kursine sir binuri rabbiha. Nah, ini penjelasan dari Syekh Sholeh Darat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatus shalah, atau ketika sholat itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan keseluruhan tadi itu, keempat-empatnya, nafsu, hati, roh, dan sir ikut sholat, maka pada saat itu menjadi teranglah, bersinarlah bumi nafs. Jadi nafsu yang bersifat duniawi, bersifat bumi itu menjadi terang. Kalau mencorong langite hati, langitnya menjadi terang juga. Demikian pula arasnya roh. Ya, roh itu dianggap atau diserupakan dengan punya arasnya roh. Ya. Serta bersinar juga kursinya sir. Langit, kalau roh itu aras, kalau sir itu kursi, dengan cahaya Tuhannya. Tegese wa asyraqatil ardu binuri rabbika. Nah, itulah makna dari wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi bersinar dengan cahaya Tuhannya. Kelawan nure moko padang padha ngimanaken kabeh nafsu kalbu ruh sir kelawan Allah Subhanahu wa taala, lan padha nyembah ing pengirane kelawan hak, lan padha kufur marang berhalane kabeh. Jadi dengan sholat itu lalu tadi nafsu, kolbu, roh, dan sir itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Tuhannya, yaitu Allah dengan sebenar-benarnya, dan lalu kufur, tidak beriman kepada berhala semuanya. Lan iku donya swarga neraka kurbah. Jadi itu lagi ini. Jadi dunia itu tadi nafs, swarga atau surga itu untuk hati, neraka itu untuk roh, lalu kurbah itu untuk sir, lan dadi nafsu, kolbu, roh, sir ya. Jadi itu. Jadi ini dilambangkan dengan yang lain lagi. Kabeh padha ngucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu semua empatnya itu dunia, surga, neraka, dan kurbah itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tegese anyembah kula ing tuan keranten tuan kang damel kula. Maksudnya adalah bahwa kami menyembah Tuhan karena Tuhanlah yang menjadikan kami semua. Nuwun tulung kula ing tuan keranten tuan kang kula maksud. Kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah, karena Tuhanlah yang menjadi tujuanku, menjadi tujuan kami. Lan nuwun tulung kula ing tuan keranten tuan kang kula matlub, lan tuan mahbub. Dan saya minta tolong kepada Tuhan karena Tuhanlah yang yang kami dambakan, dan Tuhan juga yang kami cintai.
nyembah kula ing tuan keranten tuan Malik lan nuwun tulung kula ing tuan keranten liya tuan Halik. Kami menyembah Tuhan karena Tuhanlah yang memiliki kami semua, dan kami minta tolong kepada Tuhan karena yang selain Tuhan itu akan rusak. Anyembah kula ing Tuhan keranten Tuhan sampun dawuh kalian kula yang ibadi lan nuwun tulung kula ing Tuhan keranten Tuhan sampun anuduhaken ing kula dumateng ing Tuhan. Kami sembah Tuhan karena Tuhan telah menyebut kami wahai hamba-hambaku, dan kami minta tolong Tuhan karena Tuhan telah menunjukkan kepada kami jalan menuju Tuhan. Ya. Al-mutawakkil nuli ngucap, ya, orang yang bertawakal lalu mengatakan arah nenuwun ing bendarane kelawan DP lan ngawula. Jadi orang yang bertawakal lalu mengucapkan bahwa kami meminta kepada mengucap kawula arah nenuwun ing bendarane kelawan DP lan ngawula. Kemudian mengucapkan bahwa seorang hamba itu akan meminta kepada tuannya dengan DP itu dengan mungkin dengan memohon secara sungguh-sungguh, ya, dengan merendahkan diri dan dengan menghamba. Nah, ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in secara batini, secara batiniah. Jadi diterangkan dengan keterangan sufi. Ya. Lalu yang berikutnya, ayat yang berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tegese muga-muga paring tuan ing kula ya Rabb ing tambahi hidayah kula utawa dawame hidayah kula kang dados anuduhaken maring dedalan kang leres, lan iya iku agama hak. Maksud dari ihdinas siratal mustaqim itu adalah mudah-mudahan Tuhan memberikan kepada kami, wahai Tuhan, memberikan kepada kami tambahnya petunjuk atau langgengnya petunjuk yang akan menunjukkan kami ke jalan yang lurus. Lan iya iku yaitu agama yang hak. Utawa mugi-mugi anuduhaken Tuhan ing manah kawula marang dedalan kang jejeg kang dados ndatengaken ing Tuhan. Atau maknanya adalah mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kepada hati kami, menunjukkan jalan yang lurus yang mendatangkan kami kepada Tuhan, yang menyampaikan kami kepada Tuhan. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau yang pertama tadi dimaknai dengan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama yang hak, atau yang kedua ini meminta diberi petunjuk ke jalan yang membawa kami kepada Tuhan. Maka maknane as-siratal mustaqim iku arep mengo manusa ing saben-saben barang kang liyane Allah, hale madhep kelawan nafsune lan atine lan roe lan sire madhep maring Allah Subhanahu wa taala kelawan sekira-kira lamun den perintah kon nyembelih anake yakti nurut kaya agamane Nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi makna dari as-siratal mustaqim itu bahwa orang berpaling dari setiap hal yang selain Allah dengan cara menghadapkan nafsunya, hatinya, rohnya, dan sirnya hanya kepada Allah Ta'ala sedemikian rupa sehingga seandainya diperintahkan untuk menyembelih anaknya, pasti itu akan dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah. Lan sekira-kira lamun den sembelih marang bapakane
yakti miturut kaya agamanya Nabi Ismail. Dan sebaliknya, sedemikian rupa penyerahan diri itu sehingga kalau diperintahkan untuk disembelih oleh ayahnya, dia akan nurut. Itu seperti agamanya Nabi atau seperti keyakinan dari Nabi Ismail. Lan sekira-kira lamun den perintahno kon meguru marang wong kang luwih ngalim ngelmune lan asor derajate tinimbang dheweke, yekti miturut kaya agamanya Nabi Musa alaihissalam. Dan seandainya diperintahkan untuk berguru kepada orang yang lebih alim tapi yang derajatnya lebih rendah dari dirinya, pasti dia akan ikut juga sebagaimana keyakinan dari Nabi Musa alaihissalam. Lan sekira-kira lamun den coba kelawan bala yakti ridho lan sabar. Dan seandainya dia dicoba dengan wabah, dengan bencana, pasti dia akan ridho dan sabar. Ya, seperti kita dicoba dengan COVID kali ini. Ikulah artine siratal mustaqim. Ikulah ingkang den suwun. Jadi itulah yang dimaksud dengan siratal mustaqim dan itulah yang diminta. Ora kok nuwun nafsune hidayah ora, krana saben-saben wong kang wis gelem salat tentu wis oleh hidayah. Ya, bukan permintaan nafsu untuk mendapatkan hidayah, bukan itu, karena orang yang sholat itu pasti sudah mendapatkan hidayah. Tetapi lamun sekira-kira den coba kelawan ngelu yakti ora sabar. Tapi kalau dicoba dengan ngeluh itu ya ngilu ya, bukan ngeluh, bahasa Jawa itu artinya sakit kepala yang sangat gitu ya. Pasti tidak sabar. Mongko orang arah mengkono, maka den suprih kawula kabeh purih nuwun hidayah siratal mustaqim lan iya iku dalane para anbiya kabeh. Maka karena bukan hanya itu, bukan hanya hidayah hidayah katakanlah permukaan, maka disuprih, diperintahkan, bisa dianjurkan semua hamba itu agar meminta hidayah siratal mustaqim seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dan itulah jalan para nabi semua. Qala Syekh Ahmad Al-Ghazali. Saya tidak tahu cukup enggak waktunya ini. Syekh Ahmad Al-Ghazali berkata, ini adik dari Abu Hamid Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ahmad Al-Ghazali ini seorang sufi tapi tidak begitu dikenal ya. Utawi hidayah iku telung duman, ono hidayah am dan ono hidayah khos, lan ono hidayah khos. Jadi hidayah itu ada hidayah umum, hidayah khusus, dan hidayah yang lebih khusus lagi. Utawi anapun hidayah am, moko kaya oleh anuduhaken Allah Subhanahu wa taala marang sekabehane hayawan, marang amrih manfaat lan nolak madharat. Hidayah umum itu ya contoh ya itu bahwa Allah menunjukkan kepada semua seperti Allah menunjukkan semua hewan untuk mengambil manfaat dan menolak madharat. Ini semua dapat hidayah am. Qala ta'ala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Allah berfirman, Tuhan kamilah yang telah memberikan segala sesuatu tabiat dasarnya, kemudian dia memberikan petunjuk. Anapun hidayah khos, maka iku hidayatul mukminin marang dedalan kang nekaaken marang swarga. Sedangkan hidayah khos, hidayah khusus adalah hidayah bagi orang mukmin yang menyampaikan dia ke surga. Sebagaimana firman Allah, yahdihim rabbuhum biimanihim. Ia menunjukkan kaum mukmin itu, Tuhan mereka menunjukkan kaum mukmin dengan iman mereka. Anapun hidayah akhos, maka iku hidayatul haqiqah, lan iya iku hidayat saking Allah lumaku marang Allah kelawan Allah. Nah, sedangkan hidayah akhos, hidayah yang lebih khusus lagi,
itu adalah hidayah dari Allah, berjalan ke Allah dengan Allah. Qul inna hudallahi huwal huda. Itu ayatnya. Sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenar-benarnya. Waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia berkata bahwa aku menuju Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Tidak salah Nabi Musa yang mengatakan. Nanti saya cari, besok saya jelaskan. Utawi insyaallah. Utawi iki hidayah dadi lumaku marang Allah wis ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi laulallahu mahtadaina hadhihi al-hidayah billah. Jadi hidayah yang berarti berjalan ke Allah dengan dengan Allah itu sebagaimana sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, demi Allah, kalau bukan karena Allah, aku tidak akan mendapatkan petunjuk ini dengan Allah. Demi Allah, lamuno ora kelawan Allah, yakti ora oleh pituduh ingsun kelawan iki pituduh kelawan Allah. Ya, ini terjemahan beliau, Syekh Saleh Darat. Demi Allah, seandainya bukan dengan Allah, pasti aku tidak mendapatkan petunjuk ini dengan Allah. Angendika malih sallallahu alaihi wasallam, araftu rabbi bi rabbi laula fadlur rabbi ma araftu rabbi. Weruh ingsun ing pangeran ingsun kelawan pangeran ingsun, lamun ora kelawan fadhole pangeran ingsun, maka yakti ora weruh ingsun ing pangeran ingsun. Ya, artinya demi Tuhan, demi Allah, aku tahu Tuhanku dengan Tuhanku sendiri. Kalau bukan karena karunia Allah, karena Tuhanku, karunia Tuhanku, maka aku tidak akan tahu pangeranku sendiri. Saya kira sudah waktunya untuk kita akhiri. Mari kita akhiri membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifa hubbukum kaifa ahwaakum man ana laulakum kaifa حبكم كيفما